Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara di dalam acara santapan rohani. Mari sebelum kita memulai, kita akan sama-sama berdoa. Kita memohon kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Bapak. Kami merendahkan hati kami berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapak. Kami mohon kemurahan-Mu agar memberikan pewahyuan kepada setiap kami. Dan kami dapat mengerti akan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, menguatkan kepercayaan. Menguatkan kepercayaan. Saya ambil dari 1 Samuel pasal yang ke-30. Saya akan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk membaca di dalam ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang tokoh, seorang pemimpin yang bernama Daud, ya, dia dalam keadaan terjepit. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terhimpit. Dalam situasi seperti itu, seorang Daud, dia mengambil satu keputusan, yaitu yang namanya menguatkan kepercayaan. Kepercayaan kepada siapa? Kepercayaan kepada Tuhan, bukan kepada bawahannya, bukan kepada orang-orang yang dapat dipercaya, bukan kepada orang-orang yang terdekat, tetapi kepada Tuhan. Sementara yang lain hanya bisa menangis, ya, yang menangis sejadi-jadinya. Semua menangis karena apa? Karena terjadi satu peristiwa yang sangat memilukan, yaitu di mana satu kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab telah menyerang suatu kota yang namanya kota Siklag. Kota Siklag adalah kota di mana Daud dan teman-temannya, istri dan anak-anaknya tinggal di kota itu. Dan kota itu tidak terlalu besar, kota itu kecil, namun diserang oleh satu gerombolan yang cukup kuat, saudara, sehingga kota itu tidak bisa mengadakan perlawanan sedikit pun. Semua anak, istri, dan semua harta kekayaan dijarah menjadi tawanan musuh. Dalam kondisi seperti itu, bukan hanya sampai di situ, kotanya pun dibakar, saudara. Dan itu sangat menyedihkan sekali. Satu tindakan yang tidak terpuji, satu perbuatan yang sangat menyedihkan sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi satu hal, Daud pertama-tama dia menguatkan kepercayaannya. Ini hal yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Menguatkan kepercayaannya, menguatkan imannya, meneguhkan hatinya. Yang kedua, Daud memerintahkan Abiatar. Ya, memerintahkan Abiatar bin Ahimelech. Untuk apa? Untuk membawa baju efod. Untuk apa baju efod itu?
baju efod itu adalah suatu alat baju seorang imam, di mana di dalam baju efod itu ada yang namanya batu urim dan tumim. Batu urim dan tumim inilah yang akan menjawab pertanyaan Daud kepada Tuhan. Ya, pertanyaan Daud kepada Tuhan. Daud bertanya, bolehkah aku menyusul para gerombolan itu? Saudara, Tuhan menjawab, susullah, kamu akan berhasil. Saudara, susul, kamu akan berhasil. Lalu Daud memanggil teman-temannya sebanyak 600, ya, 600 pasukan. Dia ajak untuk menyerang, dia ajak untuk menyusul dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara, ternyata dari 600 pasukan ini tidak semua siap, saudara. Ternyata ada yang tidak siap. Ada beberapa orang yang sudah sampai di dekat sungai yang namanya Sungai Besor. Yang namanya Sungai Besor, dia tidak berani. Lalu Daud berkata, baiklah, kalau memang kalian tidak sanggup, kamu tinggal di sini. Biar kami akan menyeberang ke sana. Kami akan menyusul ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah dihitung, punya hitung, yang bisa ikut hanya 400 orang. Sementara yang 200 menunggu di pinggir sungai. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ada 4 langkah yang Daud lakukan untuk menyelamatkan keluarganya, untuk mengatasi satu masalah dalam situasi yang begitu pelik, yang begitu sulit. Yang pertama, dia menguatkan hati. Dia menguatkan kepercayaannya. Yang kedua, dia mencari, dia memanggil Imam Abiatar. Dan yang ketiga, saudara, dia mencari Tuhan. Dia minta petunjuk Tuhan. Dan yang keempat, dia mengambil satu tindakan yang tepat, seperti apa yang Tuhan katakan. Susullah kamu, maka kamu akan berhasil. Kamu akan bisa, kamu sanggup, kamu bisa menyelamatkan keluargamu. Dan puji Tuhan, saudara, setelah dalam perjalanan 3 hari perjalanan, mereka semua bisa berhasil untuk menyelamatkan keluarganya. Ya, dalam ayat 23. Di dalam ayat 19 dikatakan tidak ada yang hilang. Perhatikan baik-baik. Saja dikatakan tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Wow, ini Bapak Ibu Saudara, keberhasilan dan kesuksesan bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Tuhan memberi pertolongan, Tuhan memberi kekuatan. Ketika seseorang itu menghadapi satu masalah, ketika seseorang itu menghadapi problem, ketika seseorang menghadapi satu persoalan yang sudah tidak bisa ditemukan jalan keluar, tetapi mau merendahkan hati, mau merendahkan diri, mengambil satu keputusan untuk menguatkan kepercayaan. Yang kedua, mencari Imam Abiatar. Siapa Imam Abiatar? Dia seorang hamba Tuhan.
Dia seorang abdi Tuhan. Memang seharusnya Imam Abiatar yang memakai baju efod. Tetapi mungkin karena Imam Abiatar sendiri dalam keadaan masalah, dalam satu kepedihan, dalam satu kesulitan, Daud mengambil satu keputusan untuk memakai baju efod itu. Dia untuk mencari Tuhan. Baju efod itu juga lambang daripada kekudusan, ketulusan dan kesetiaan. Kehadiran Tuhan ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Di mana ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang rela, maka Tuhan akan menemukan jalan keluar. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam situasi yang sulit seperti ini, dalam masa-masa sukar seperti ini, mari, ada banyak saudara-saudara kita sedang menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Ada yang kebanjiran, ada yang diserang angin topan, angin tornado, ada yang kena tanah longsor, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari keluarga kita, ini adalah bagian dari saudara-saudara kita. Mari kita menangis, kita berdoa, kita mohon kemurahan Tuhan, kita mohon belas kasihan Tuhan, kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan untuk saudara-saudara kita yang sedang menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Setidak-tidaknya kita bisa mendoakan, syukur kalau bisa kita bisa ikut ambil bagian, menyisihkan sebagian apa yang kita bisa makan, kita bisa sisihkan kepada saudara-saudara kita yang dalam kesulitan, yang dalam kesukaran, yang dalam permasalahan, yang dalam keadaan problem. Mungkin mereka tidak bisa makan, saudara bisa makan. Bagikanlah kepada mereka barang sedikit. Mereka dalam kepedihan, mereka dalam kesulitan, mereka dalam kesukaran, perlu dukungan, perlu support dari Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Alkitab mencatat satu pun tidak ada yang terhilang apa yang menjadi kepunyaan Daud dan teman-temannya. Artinya apa? Bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat orang percaya, buat orang yang menguatkan hatinya, buat orang yang mau bersekutu, mau menyatukan hati dengan hamba Tuhan, mau menyatukan hati dengan firman Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi orang percaya. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami merendahkan hati kami Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Pada kesempatan ini Bapa, kami berdoa. Kami yakin dan percaya akan kebenaran firman-Mu. Ketika kami dalam kesulitan, ketika kami dalam masalah, mungkin kepercayaan kami sudah goyah, kepercayaan kami sudah berkurang. Tetapi hari ini Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang kehilangan kepercayaan, imannya sudah goncang. Tuhan beri kekuatan kepada mereka, teguhkan, kuatkan iman percaya mereka, agar mereka belajar untuk mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mencari kekuatan Tuhan, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam pengharapan, kuat di dalam mengasihi Tuhan. Bapa, kami berdoa pada saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan sedang menghadapi masalah, menghadapi bencana alam, banjir, tanah longsor, angin topan. Tuhan tolong Bapa, saudara-saudara kami yang kehilangan keluarganya, Tuhan selamatkan mereka, berikan keselamatan buat mereka Tuhan, berikan kekuatan hati, ketabahan hati, agar mereka tetap mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat korban-Mu di atas kayu salib gunung Golgota untuk menyelamatkan setiap kami orang percaya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.